Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isna dari kelas D, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Saya akan memaparkan materi tentang komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Pertama yaitu tujuan keterampilan komunikasi. Tujuan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseli mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength atau kekuatan batin agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Pemakaian keterampilan konseling oleh konselor dibagi menjadi 5 tujuan berbeda, yaitu supportive listening, memberi konseli perasaan dipahami dan diafirmasi. Yang kedua, mengelola situasi bermasalah. Ketiga, problem management. Keempat, mengubah keterampilan buruk konseli yang menciptakan masalah bagi konseli. Kelima, mewujudkan perubahan filsafat hidup. Keterampilan konseling terbagi menjadi dua, yaitu keterampilan dasar dan keterampilan lanjutan. Keterampilan dasar. Yang pertama, keterampilan penampilan meliputi kontak mata, bahasa tubuh, jarak, tekanan suara, dan alur verbal. Kedua, keterampilan mendengar dasar, meliputi pengamatan terhadap konseli, perilaku verbal, dorongan, parafrasa, dan membuat kesimpulan, refleksi perasaan, dan mengajukan pertanyaan. Ketiga, keterampilan self-attending, meliputi kesadaran diri, humor, sikap non-judgmental terhadap diri, dan sikap non-judgmental terhadap orang lain, asli dan konkret. Keterampilan lanjutan. Yang pertama, keterampilan pemahaman dan penolakan meliputi empati tingkat tinggi, keterbukaan diri, konfrontasi, kesegaran. Yang kedua, keterampilan perilaku. Yang ketiga, keterampilan mengakhiri konseling. Ada empat pengelompokan utama keterampilan yang digunakan konselor dalam konseling. Yang pertama, keterampilan dasar terdiri atas mendengarkan, empati, dan pemahaman mendalam serta diam. Kedua, keterampilan yang biasa digunakan terdiri dari pertanyaan, pengungkapan diri, pemodelan, afirmasi, dan dorongan, serta menawarkan alternatif, memberikan informasi, dan memberikan saran. Ketiga, keterampilan lanjutan yang biasa digunakan terdiri dari konfrontasi, penafsiran, dan kolaborasi. Keempat, keterampilan konseling lanjutan dan spesialis terdiri dari penggunaan metafora, hipnosis, keterampilan strategi, metode restrukturisasi kognitif, narasi, dan cerita, terapi sentuhan, paradoxical intention, bermain peran, berbagi teknik valualisasi, dan sebagainya. Bahasa lebih konkret digunakan tentang penerapan keterampilan komunikasi oleh Neslon Jones 2008, yaitu komunikasi verbal, komunikasi vokal, komunikasi tubuh, komunikasi sentuhan, dan komunikasi pengambilan tindakan. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal atau percakapan terdiri atas pesan-pesan yang dikirim oleh konselor kepada konseli dengan menggunakan kata-kata. Dimensi komunikasi verbal meliputi bahasa, isi, frekuensi pembicaraan, dan kepemilikan atas perbendaharaan kata-kata. Dimensi bahasa tidak hanya meliputi jenis bahasa, tetapi juga mencakup elemen seperti gaya bahasa formal atau informal yang digunakan. Selanjutnya, komunikasi vokal. Komunikasi vokal mencakup 5 dimensi, yaitu volume, artikulasi, nada, penekanan, dan kecepatan berbicara. Konselor hendaknya berkomunikasi dengan suara yang lembut, dapat didengar, dan nyaman didengar. Kejelasan komunikasi konselor tersebut juga tergantung pada pelafalan kata yang diucapkan serta kemahiran dalam mengatur dan rentam pembicaraan. Konselor sesekali perlu diam dan berhenti pada saat yang tepat, guna memberi ruang bagi konseli untuk berpikir. Selanjutnya, komunikasi tubuh.
Komunikasi tubuh terdiri atas pesan-pesan yang dikirimkan oleh anggota tubuh, yaitu ekspresi wajah, tatapan, kontak mata, gestur, postur, atau posisi tubuh. Ekspresi wajah konselor terutama melalui mata dan alis merupakan wahana utama untuk menyampaikan pesan kepada konseli. Konselor dituntut memandang hanya pada wajah konseli dan senantiasa melakukan kontak mata dengan tepat. Komunikasi sentuhan. Komunikasi sentuhan merupakan upaya mengirim pesan melalui sentuhan fisik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait komunikasi sentuhan yaitu bagian tubuh apa yang digunakan konselor untuk menyentuh bagian tubuh konseli yang disentuh, dan seberapa lembut atau tegas sentuhan dan seberapa lembut atau tegas sentuhan tersebut. Selanjutnya yaitu komunikasi mengambil tindakan. Komunikasi mengambil tindakan berupa pesan-pesan yang disampaikan konselor dalam situasi tidak bertatap muka, misalnya mengirim catatan tindak lanjut kepada konseli. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.